Ya teman-teman, kita udah kedatangan narasumber jauh-jauh dari Kuningan ya, menyempatkan waktunya di sini untuk bercerita. Siapa lagi kalau bukan kakaknya Apip ya? Bukan dong. Bukan. Bukan. Bukan dong. Bukan kakaknya Apip ya. Kakaknya Edwin. Oh ya, Edwin. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu aja. Kenalan dulu. Kenalan dulu Om. Ugi Taufik. Andi Om. Mari. Jadi Om Taufik ya, Om Taufik ini dari Kuningan dan banyak punya pengalaman untuk di pendakian. Ya ada. Ada. Berarti Om Taufik ini hobinya ngedaki. Udah hobi ngedaki. Hobinya ya baru berapa tahun ya, sekitar 5 tahun ke belakang. Berarti 5 tahun ke belakang tuh udah berapa kali ngedaki tuh kira-kira Atopik? Banyak ya. Banyak. udah berapa? Di atas 20. Udah berapa gunung yang dijamah? Di jamah. Gunung ini. Gunung beneran. Bahasanya jangan dijamah. Iya, ini daki gitu. Iya. Gitu. Salah. Sorry. Iya. Berapa Bahasanya Udah diperhalus ada dikit lah. 15 mungkin. 15. 15 gunung. 15 gunung. Wow, lumayan banyak. Bisa disebutin apa nggak usah kelamaan? Nggak usah kali ya. Apa? Yang pertama sejarahnya tuh sama adik saya. Iya. Awal mula Awal mula pertamanya ngedaki. dikomporin kan ke Gunung Prau pertama kali. Perahu yang ada di dia gitu. Nah, setelah itu ya akhirnya terus-terusan ketagihan. Akhirnya. Seru ya. Emang nyandu sih kalau Nyandu, betul. kegiatan yang Tapi asli emang nyandu. Kita juga diajakin sama Edwin tuh, kita sekali bro. Naik Sama gunung. kali lu naik gunung langsung Naik gunung. cermai, Cok. langsung cermai. Langsung cermai tapi Sampai pucuk tuh. sampai pucuk Wow. alhamdulillah. Dan akhirnya emang benar Cok, nyandu. Nyandu. Tapi emang duitnya yang susah nih. Kalau saya duit nggak masalah. Oh gitu. Masalah saya fisik. Oh fisik. Betul. Tapi lo nggak setua-tua itu dong untuk Iya. fisik. Iya itu dia masalahnya. Yang jadi aneh tuh karena kelihatannya masih muda, Muda, segar gitu. tapi jompo. Sebenarnya ya gitu. Ya, Nggak kuat gitu. enggak gua. Tapi kan banyak ya cerita-cerita tuh di gunung yang horor gitu kan. Kita kan udah ngebahas cerita tuh pertama kita di Pantura, Iya, Oh ya kemarin Pantura. kemudian dari camping sekolah dan lain sebagainya. Makanya kita mau tahu nih dengan adanya Taufik kesini kan, dari Om Taufik kesini tuh sebenarnya ada nggak sih Om gitu cerita horor yang terjadi di pegunungan gitu. Mengetahui bahwa pegunungan kan alam yang benar-benar terbuka gitu. Ya emang Liar. jarang banget lah manusia berada di situ. Betul. Gitu. Jarang terjamah Jarang gitu kan. terjamah dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ya kalau gunung tuh kita kalau berangkat naik ke gunung ya tujuan utamanya sebenarnya apa ya? Kalau tujuannya baik ya insya Allah nggak akan nemuin hal yang kayak gitulah. Iya, iya. Nah, yang namanya alam bebas di gunung, apalagi di gunung, ya mungkin ada aja hal-hal yang kayak gitu pas yang akan ditemukan. Betul. Ada aja sih ya. Nggak semuanya lah, setiap saya pendakian nggak semuanya menemukan hal seperti itu. Sebagian kecil aja yang akan ditemukan sekarang. Tapi emang ada Om yang ke gunung tujuannya jelek gitu. Iya. Ya mungkin ada aja ya. Apa tujuannya? Apa contohnya meditasi? Misalnya, Iya. tujuannya misalnya ke sana mau uji lah, ke sana alam mau ngadu, Adu segala ilmu. macam. Iya. Tapi ya saya juga jarang menemukan sih Iya. hal yang kayak gitu mas. Cuma kebetulan yang akan diceritakan kali ini gitu kan ya, ini ada berhubungan dengan hal itu. Tapi secara tidak sengaja ya, tahu-tahu di pendakian kala itu tuh terjadi hal seperti itu. Oh, oke. Kalau boleh diceritain berarti itu dari Nggak usah ya. Makasih, Tadi saya mau gimmick lain. Mau gimmick. Jarum Black. Cakala. Nah, dari 15 gunung yang Om Taufik jamah nih. Bukan jamah. Om Taufik Daki. Kelasnya tolong dong daki. Om Taufik Emang yang daki paling nih. jamah sih. Ada Om. nggak Jamah. gitu cerita horor Om Taufik? Iya bisa Ada diceritain. 1-2 ya. Ini akan ceritakan yang sekarang tuh pendakian Gunung Ciremai ya. Oh, ke Sermai. Oke. Vianya nggak perlu disebutin ya. Iya. Ya, oke. lewat Ada 3 mana? jalur tuh nggak salah tuh Ada, Sermai itu ya. ya untuk di wilayah Kuningan, tapi saya nggak perlu sebutkan via jalur. Iya. Oke. Di depannya saya takutnya nanti ada apa-apa kan. Betul. Jadi Taufik ini ngedaki. Ya. Kalau boleh tahu berapa orang tuh Taufik Ya, ngedakinya? dari awal dulu ya ceritanya ya. Boleh.
Jadi kan kita ada pendakian bersama nih, Hmm. ceritanya ya. Pendakian bersama tuh hari Sabtu, tanggal 30 September Oh. Ingat dong tanggalnya. Iya. itu masih. 2023. Oh, Kemarin. tahun Baru tuh. berarti ya. Kemarin belum setahun sih. Iya, bertahun. Itu memang pendakian bersama totalnya ada sekitar 40 sampai 45 pendaki gitu. Heeh. Dari daerah mana-mana tuh, ada dari Bandung, Jakarta, Kuningan, Cirebon, tapi emang dari Cirebon. Cuma kita nggak perlu bahas yang 45 orang. 45 orang itu. Nah, Nah, kebetulan dalam timnya saya waktu itu Hmm. ada 7 orang doh, termasuk 2 relawan di situ. Oh, 2 relawan. Ada relawannya. Ada relawan. Ada, sebutin namanya ya. Waktu itu tuh pendakian saya tuh bareng sama Ijal, Ical, Faid, Denny, Adi, satunya lagi sama Egi. dan 2 relawan. Sama saya sendiri. Iya. Total berarti 6 ya? 6 Betul ya? 6 enam. orang. Jadi ya pendakian biasa ya waktu itu kan. Persiapan sama yang lain-lainnya. Kebetulan waktu itu saya tuh posisinya emang dibarengin sama relawan. Karena apa? Kenapa tuh? Karena apa? Mengkondisikan rekan-rekan biar gimana caranya nyampe sampai puncak gitu. iya. Jadi disebutnya udah tim paling lambat lah gitu kan, di antara pendaki-pendaki yang lain gitu kan. Sorry, Taufik, berarti relawan itu diambil daripada panitia daripada acaranya? Iya. Yang orang yang udah expert lah Yang gitu. udah expert gitu ya. Yang udah paham tentang jalur Betul. ya gitulah awal pendakiannya, kehidupannya biasa, prepare, siap-siap gitu ya. Waktu pas hari Sabtu tanggal 30 Berangkat lah. pendakian awal tuh sekitar jam 9 pagi. Oh, dari pagi mulainya. Ya 9 pagi kita berangkat bareng Jam 9 pagi ya. waktu itu kan ya. Tapi baru juga pertengahan pos 1. Oh, pertengahan itu. Oh, Lu kayak kan Iya. Kan nggak disebut. Parah jalurnya. Ampun ini. sorry. Ya, Gawat nih. Maaf. Pokoknya ini pos 1. Pos 1 aja. ya, pertengahan ya. Ya, pertengahan pos 1. Orang kaki baru sekali udah. Maaf. Nah, di pertengahan pos 1 tuh ada salah satu itu rekan saya ya, udah mulai kerasa tuh waktu itu. Oh. Kerasa Kerasa gimana? gimana nih? Pos 1 Kerasa kaki capek apa gimana? kaki sudah mulai berat. Oh, ya, Ya. digerakin lambat segala macam. Ya untungnya kita kan tim paling belakang ya. Tim paling belakang jadi nggak ngeganggu tim-tim yang lain untuk terus jalan gitu kan. Akhirnya ya udah kita jalan santai sampai waktu itu tas emang udah dibawa tuh sama kita ya. Udah dibawain itu Ya, sama carrier-nya. kitanya juga ini mumpung belum jauh nih gitu kan ya. Mumpung belum jauh mau turun apa enggak? Enggak, Tanya. Lanjut. Lanjut lanjut gitu. aja. Oke, kira lanjut. Estimasi kan sampai pos 1 itu sekitar 45 menit Berarti jam Dari base 9.45. camp, Ya. dari base camp tuh ya. dari base camp. Akhirnya sampai di pos 1 sejam setengah. Oh, yang harusnya Yang 45 menit Iya. jadi 1,5 jam karena ada gangguan itu. Dua kali. Ya karena ya? kaki kemungkinan kerasa. Kerasa gitu berat. Iya. ya. Kaki kerasa, katanya mah berat. Saya ada sedikit di dengkulnya katanya ada masalah. Ada masalah. Sampai di sana udah ditinggal tuh sama rombongan yang lain. Oh, jadi rombongan Atopik Iya. itu Tapi itu bukan terbelakang. karena faktor umur misalkan atau Atau cedera apa gimana Wah, gitu, masih Om? muda itu Oh, masih muda. umurnya paling baru sekitar 23-an. Oh gitu. Muda. Masih muda sih gitu mah. Masih Harusnya strong, lagi Iya. jag-jag-jag-jagnya itu mah. Iya, bener. Iya. Tapi berarti gangguannya itu tadi karena kayak kakinya kayak berat. Berarti secara fisik kita clearin dulu nih, nggak ada Iya, masalah nih. nggak ada masalah. Harusnya ya Harusnya. sama orang ini. Harusnya nggak ada masalah. Oke. Ada Tidak masalah. ada rekap medis juga mengatakan bahwa dia punya penyakit apa. Bukan mau keluar negeri, harus ada rekap medis. Ya cuma kan kita santai aja. salah ya. Cuma tenangnya tuh ya. Tenangnya walaupun ditinggal sama kita ada relawan itu 2. Oh iya. Jadi Yang Om Adi sama Om Egi. Om Adi sama Om Jadi Egi santai ini saja. Santai Iya, saja. ada. Emang tim ini udah dipersiapkan untuk lambat. Untuk lambat. Iya. Karena kan kita kan karyawan, Kesana juga jarang rekreasi. olahraga, Betul, gitu kan. betul. Jadi santai lah gitu. Tapi Setting. Om Topik pada saat terjadi gangguan itu
tim yang 7 apa 6 orang ini tidak berpikir itu gangguannya sebuah gangguan mistis atau horor. Belum waktu itu. Belum. Biasa-biasa aja. Ya, berarti masih Mungkin karena cedera biasa. Biasa, mungkin kecapean atau Ya. bagaimana. Kemudian berarti sampailah 1,5 jam itu berarti jam 10.15. 15. Itu 10.30. 10.30. Ya, 1 jam setengah, satu jam setengah. Setengah berarti jam 10:30 baru sampailah di posisi 11 pos 1. Oh ya, 10:30 sampailah di pos 1. Pos 1 baru nyampe. Kemudian sampai di pos 1 tuh istirahat sejenak berarti Om Taufik. Sejenak sebentar, sekitar 5 menit terus langsung lanjut lagi. Langsung lanjut lagi menuju ke pos 2. Jarak dari pos 1 pos 2 kan emang gak begitu jauh ya. Betul. Akhirnya nggak ada masalah tuh. Ya biasa jalan lambat saja, cuma tidak ada break berhenti. Nah, ada keanehan mulai itu ketika sampai di pos 3. Pos 3. Ini tuh gangguan buat masih 1 orang ya? 1 orang. Iya, Untuk ya, masih orang. di 1 orang ya. Nah, mulai ada keanehan itu di pos 3. Jadi di pos 3 tuh waktu itu kan emang kita di settingnya emang break kumpul semua di situ. Oh, 10 Ya. seluruh tim. Seluruh tim pendaki itu semuanya itu kumpul Kumpul di pos 3. untuk kopi di sana. Iya. Kopi sebentar, kita kumpul, nge-break gimana nantinya untuk melanjutkan perjalanan lanjut. Akhirnya kita kan ditunggu tuh, Iya. Ditungguin ya. ditunggu, udah kayak gitu. Nah si Egy itu langsung ngobrol ke saya waktu itu. Dia menemukan satu cincin Oh, cincin. Nemu Iya. di mana tuh? di pos 3. Di pos 3-nya. Nah, pas sampai pos 3 langsung menemukan cincin. Cincin. Di maksudnya tuh spesifiknya mungkin di Jalan. jalannya, di pohon misalkan gitu. Di jalan. Jadi Oh. misalnya itu pelang pos 3, yang mendekati pos 3-nya. Oh. Jadi kita belum berinteraksi dengan yang lain-lainnya tuh. Iya. Kehidupannya. Nemu cincin, kayak gitu kan ya. Cincin siapa ya? Gitu kan. Iya, kan ya. mungkin Iya. punya yang di depan kan gitu Gitu ya. kan. Nah, langsung waktu itu teh salah satu rekan saya namanya Faid waktu itu, oh itu cincin saya. Oh, kata Om Om Faid Saidnya. tadi. Ya, mulai aneh di situ logikanya kan gimana ya? Kalau cincin itu kan pasti dipasang, di sini kencang, gitu kan, itu bisa lepas. Tapi perasaan saya dari pos 1 itu karena cincin sudah tidak ada. Oh. Dari pos 1. Dari pos 1. Oke. Atau kata Om Faidnya. Kata Faidnya. Iya. Nah, saya emang nanyain, bener itu hilang kamu dari pos 1? Iya Om. Oh, iya. Tapi ditemukan sama Egy, relawan itu di pos 3. Di pos 3. Dan posisinya rombongan Aneh nih. rombongan Aneh. rombongan Om Taufik ini Iya. barulah sampai di pos Pos 3 3. itu. Artinya kalau saya bisa bilang berarti si cincin ini berangkat lebih dulu daripada Iya dong. Ya nggak tahu ya kalau kita bicara rasional gitu kan ya. Iya. Nggak mungkin juga, malah juga saya mastiin juga. Kamu bener itu. Iya, Bener nggak kamu? Heeh. Iya Om, itu cincinnya saya. Oh, ya pakai yang bener, jangan sampai jatuh lagi. Cincin apa sih? Nah, itu. Cincin biasa Cincin, yang cincin. ada Batunya, ada yang batunya. ada batu ali. Oh, gitu. Batu Kalau nggak salah cincinnya warna hijau ya, batu ali ya. Oh, iya. Saya ingat tuh hijau apa. Iya. Oh, jadi keanehan pertama itu kakinya berat, kemudian suatu keanehan yang mungkin bisa di luar nalar. Sorry, dan yang logika. kakinya berat si Mas Faid ini. Yes, betul. Oh. Orang yang sama. Itu. Oh. Yang Iya, Kemudian iya. terjadilah di pos 3 ini keanehan yang di luar nalar menurut saya. Iya. Itu adalah bagaimana cincin ditemukan di saat posisi orangnya itu masih di masih di belakang. Masih di belakang kan Om? Iya, dan, Masih di dan belakang. katanya dia sudah merasa cincin itu Itu hilang hilang di dari pertengahan pos pos 1. Pertengahan pos 1. Ini aneh Menuju sih. pos 1. Aneh sih. Wow. Terus gimana Om? Nah, itu ya. Iya. Cuma saya masih berpikir rasional lah. Mungkin ini mah Lupa kali mungkin ya, Pak. lupa atau apa. Jadi biasa saja, nggak Iya. dibahas tuh permasalahan itu kan. Belum Dan terpikir saya juga kan. nggak ngobrol di mana sama si Egy sama Om Adi dari backup gitu. Biasa aja, biasa mau pikir segala macam. Cuma waktu pas mau menuju pos 5, pos 4, pos 5, saya ngobrol tuh sama relawannya. Saya duluan ya, titip Faid, gitu kan. Satu orang ini, ya Om aman lah, udah biar sama saya nanti di backup gitu. Ya. Terus tanyain kalau mau turun tolong anterin. Oh, iya. iya. Sumpahnya Ya. dia nggak kuat. Waktu itu di pos 3 tuh saya tanyain lagi, mau lanjut apa enggak? Karena emang udah ngelihatnya posisi secara fisik udah mulai lemah tuh.
daripada saya tidak ada apa-apa. Betul. Ya, tanggung jawab juga saya. Karena Hmm. Benar, memang, benar. apa namanya disebutnya saya bawa binaan. Iya. Itu kan binaan. Binaan. Jadi, binaan-binaan saya lah. Iya. Tidak ada apa-apa. Pas dia enggak Om aman. Insya Allah aman. Cuma gini, si Om duluan ya, kan gak enak. Si Om kan sebagai ininya pelaksana di sini mau rombongan sama yang lainnya. Iya Om nggak apa-apa. Oke. Ini lanjut break sekitar 10 menitan 15 menit. Di situ pos akhir lanjut tuh ke pos 4 sama pos 5. Rencananya kita mau ada makan tuh, makan gede itu di pos 5. Oh, makan gedenya di pos Ya, Makan bersama. Makan siang lah, Makan makan siang. siang lah, makan siang di pos 5. Oh iya. Oke, jalan biasa kita tanpa pahit. Pak itu udah di belakang. Pahit belakang di backup sama relawan. 2 orang loh, backup salah orang udah 2 orang gitu kan. Udah kita jalan sampai pos 4. Nah, rekan saya si Denny Om tungguin lah, kasihan si Pahitnya benar ada apa-apa. Kita udah nyampe pos 4 tuh. Oke, tungguin sebentar ya. Sambil teriak-teriak. Di mana? Di mana? Nggak ada suara tuh. Iya. Di Masih belakang siang itu. sih aman lah. Suara, masih jauh. Mau nungguin apa enggak nih di pos ini? Lu tungguin dong, tungguin. Iya. Setelah nongol, ini di pos 4 kita lanjut. Oke, Aman. aman tuh. Ya, Aman. Oke. Lanjut ke pos 5. Lanjut ke pos 5, jalan. Biasa kita duluan. Pokoknya kita sampai di sana tuh kalau nggak salah ada sih videonya ya. Itu tuh nyampe Nanti bisa ditampilin di inilah. Tampilin aja nanti lah. Iya. Muncul. Di pos 5 tuh kita tuh kalau nggak salah nyampe tuh sekitar Setengah dua siang. bener-bener telat lah. Tapi emang santai juga jalan. Makan di situ sekitar jam setengah 2 kemudian datang tuh Wahid sama 2 relawan Tadi. di pos 5 ada keanehannya. Oh, di pos 5 Kira-kira nih. itu. Nah, merinding saya ceritanya. Penasaran nih gua nih. Iya. Tadi aja udah aneh. Tadi gua cincin Ini aja. di pos 5 aja itu sih ini siang ya. Iya. Siang. Ini logikanya siang. Tapi kalau ada keanehan-keanehan seperti itu. Datang supaya alhamdulillah nyampe. Ya Om nyampe. Gimana Om Egi? Aman. Aduh. Bukan aduh secara menemukan hal itu enggak. Oh. Cuma fisiknya Fisik kayaknya Iya. Lemah sekali gitu ya. karena durasi terapi beberapa jam ya. Bedanya sekitar setengah jam lebih. Oh. Perbedaan. Setengah jam lebih. Gapnya dengan rombongan yang ada di depannya. Sampai ke situ Egi itu menemukan cincin itu lagi. Wow. Pos 5 kita pasang. Hilang lagi berarti cincinnya itu. Hilang lagi nih. Hilang lagi. Berarti cincin yang di pos 3 itu udah ditemukan dan diberikan Udah ke si dikasihin, Pak udah Edi. dipasang lah. Udah pasang. Saya nggak sendiri pasang itu. Pasang. Kemudian di pos 5 yang jaraknya kan berarti 2 pos ya. Iya. Om? 2 pos. Pos 5 si cincin ini ngilang lagi dan ditemukan Ditemukan lagi. lagi sama Egi. Orang yang sama yang menemukan. Om, ini saya nemuin lagi di cincinnya. Wow. Ini cincin saya kasihin. Kamu ini sengaja dijatuhin apa enggak cincin tuh? Iya. Nah, Agak kesel sendiri Saya juga Om. tanyain. Make sense juga nih. Iya, Dia kan make sense. kan ke atas nih. Mm-mm. Barangkali lempar apa itu? Iya, dilempar deh ke atas. Iya kan. Cincin duluan dong. Iya. Dia nggak mungkin nyampe juga boy gitu kan. Ini mah Bisa aja. Kita positif aja dulu. Nggak, menurut gue ini udah nggak masuk logika menurut gue. Lempar aja ke depan gitu kan. Biar ditemuin lagi. Iseng aja nih Pak Edi. Jelas dong si Pak Edi ini ditanyakan gitu kan. Sorry Om. Tahu. Ini seru kan nih. diedit. Berarti kan tadi nyampe apa sih? Pos 5. Pos 5 si Egi ini menemukan cincinnya Pak Id lagi. Iya, Hmm. lagi. Kemudian itu Om minta tuh si Sama, cincin itu. enggak, si Egi-nya tuh langsung ngasihin ke saya. Heeh. Om, nih, saya nemuin cincinnya lagi. Hmm. Mungkin dia juga udah ngerasa Hmm. si relawan ini pasti ada sesuatu yang nggak masuk akal. Oh. Iya. Udah Hidupannya. di luar nalar. Makanya ngasihin ke saya. Om ini cincinnya. Hmm. Loh, kenapa? Saya nemu lagi. Hmm. Langsung saya panggil Faid setelah sholat. Saya panggil, sini. Kamu cincinnya dijatuhin ini. Oh. Iya, iya. Mana ada cincinnya? Iya om, kok nggak ada lagi ya? Oh. Dia baru nyadar berarti. Baru nyadar. Baru nyadar. Bahkan si Pak Id pun nggak kerasa Nggak ini. Nggak nyadar tuh. Iya. Iya. It, ini cincin tolong dipakai yang benar.
apa mau dipakai sama saya? Enggak om, sama saya aja. Kata faidnya itu. Udah tolong dijaga itu cincinnya ya. Kata dia, ini kalau hilang ini cincin emas atau apa? Emang ini kuning, ininya kuning. Iya. Bukan sih om, cincin biasa. Oh gitu. Saya hilang lagi ya. Udah selesai kita makan di situ. Saya juga udah berpikirnya hal yang aneh tuh kalau itu tuh. Aduh, ini kenapa ya? Mulai dari pendakian dari pos 1 kok ada aja, mulai dari berat sampai bawa tas, padahal bawa depek dia gitu kan ya. Depek bukan carrier, bukan gitu kan ya, bawaan pribadi lah. Gitu kan ya, kayak jaket dan segala macam gitu. Logikanya ya enteng. Iya betul. Terlalu berat. Kalau saya mah nggak bawa apa-apa. Jalan saya dari lawan lah. Iya. Berarti cincin ini udah kedua kalinya nih. Dua kali. Kemudian dari pos 5 ini ngelanjutin tuh om. Di pos 5 ini lanjut tuh sekitar jam 2 lah. Jam 2, berarti setengah kita jam. target tuh pokoknya di camp di tempat camp tuh di pos 8 dulu ya. Bukan tenda. Itu buka tenda tuh target sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Pastilah. Sebelum maghrib ya. Nah, akhirnya kita jalan, saya ngobrol dulu sama Egi, gimana Egi, kamu mau tetap ngawal apa gimana? Mau ada temen lagi nggak? Ayo om lah, temenin. Nah, akhirnya saya bisa tuh sama teman saya yang bertiga itu. Jadi yang bertiga nemenin rombongan depan. Rombongan depan, nanti akhirnya saya bareng, jadi di situ posisi berempat. Iya. Berempat tuh yang Jadi berempat lagi tuh dikawal 3 saya berempat. Iya. Dikawal Saya, 3 tuh. Faid, Edi, Om Adi, Mandi sama Egi. Iya. jalan santai, karena tahu kondisi seperti itu. Biasa ngobrol bercanda-canda, belum Di jalan. kepikiran hal-hal yang gitu-gitulah. Gitu. Ada ya. Cuma emang jalannya bener-bener lambat. Lambat itu. Lambat tuh emang sering istirahat. Ya kadang-kadang 10 langkah stop, 10 langkah stop. Itu termasuk lambat banget. Lambat lah 10 langkah stop, 10 langkah stop. Nah, waktu pas udah nyampe pos 6, nyebutin nama posnya ya berarti. Pos 6 lah. Iya, pos 6. Pos 6 lah pokoknya. Di pos 6 tuh kita tuh jam 5. Bayangin. Baru 5. Wow. Pos 6 itu. Yang mana targetnya tadi jam pos 8 itu udah sebelum maghrib. Tapi kita baru nyampe pos 5 ke 6, berarti kan satu pos itu ya om ya. Itu sampai makan waktu dari jam 2 hingga jam 5, berarti 3 jam. Ya. 3 jam tuh. Itu 3 jam emang medannya juga lumayan ya. Ada 3 macam tanjakan di situ. Ada 3 tanjakan A, tanjakan B, tanjakan C lah. Sebutinnya seperti itu. Emang tanjakannya lumayan waktu itu, jadi dengan kondisi bawa satu orang yang seperti itu kayaknya pasti lama. Jam 5 akhirnya kita break dulu tuh maghrib. Maghrib. Iya, maksudnya berhenti dulu. Oke. Karena kalau kata orang-orang di sana kalau udah mau menuju pos 6 jangan lanjut tuh kalau mau menjelang maghrib. Oke. Udah ada ininya. Himbauan. Itulah kata orang-orang sana. Urban legendnya ya. Ya, di depannya. Dan berhentilah om. Berhenti istirahat. Akhirnya udah selesai maghrib. Kita jalan tuh. Posisinya waktu itu Egi di depan. Faid kedua, saya ketiga, Om Adi paling belakang tuh. Ini perjalanan malam nih ya. Berarti. Kita bicara perjalanan malam. Iya. Udah perjalanan baru juga sekitar merinding lagi. Baru sekitar 20 langkah tuh waktu itu. Dari pos 5. Iya, si Om Egi yang depan ya. Egi yang paling depan langsung ngomong, break. Tanpa aba-aba sebelumnya. Berhenti. Op dulu berhenti. Wah, ada apa nih? Tiba-tiba nih. Iya, berhenti. Berhenti dulu. Op. Break. Langsung nanya saya, ada apa om? Udah diem dulu. Sekitar berapa menit ya? Sekitar 10 menit. Tapi nggak ngomong tuh cuma, ada apa sih om? Ada apa sih om? Udah di sini dulu istirahat dulu. Itu baru 20 langkah. Baru 20 langkah dari pos 5. Dari pos 5. Dari pos 6. Dari pos 5. Oh, dari pos 5. Dari pos 6. Oh ya, pos 6 ya. Itu tuh baru juga 20 langkah. Udah langsung break. Itu sekitar 10 menit lah. Berhenti lah. Iya. Akhirnya sama Eginya ngerapat ke saya, ditanya diem baik. Om, di depan ada yang ngalangin. Di depannya di belah mana? Kata tuh. Sebelah situ, kata gitu. Yang pas tanjakan dikit. Emang saya nggak ngeliat waktu itu.
Saya nggak ngeliat, cuma posisinya waktu itu si Faid diem aja, nunduk aja sampai posisinya tuh duduk kayak gini. Gitu kan, si Faidnya. Oh, bersamaan dengan Om Edi ini bilang Kita kan berhenti tuh, ya udah hampir sekitar 5 menit segala macam ditanya, ada apa? Saya ada apa? Dia nggak jawab kan. Akhirnya medinya ke saya, Om ada yang ngalangin di depan, udah diem dulu, break di sini, nunggu yang di depannya itu hilang dulu. Nah, cuma posisi Faidnya waktu itu emang udah duduk aja gitu. nungkul aja gini. Nah, mungkin menurut saya dia ngeliat juga kehidupannya, mungkin dia ngeliat juga. Lihat juga. Tapi Om Egi ini cerita yang ngalanginnya apa gitu? Tinggi besar katanya. Tinggi besar. Bukan hewan. Bukan. Logika gua, gunung, hutan, macan bisa, babi bisa. Namanya itu kan kita nggak bisa ganggu dong. Tapi ini bukan hewan. Bukan hewan. Yang jelas itu ada tinggi besar ngalangin jalan kita, akses jalan kita. Akses jalannya. Oke. Halangin ya. That's why Om Edi itu Break langsung break. Oke. Gitu ya. 20 langkah, akhirnya sekitar 10 menit kita break. Gitu ban ya. Oke, yuk lanjut. Kayak gitu ya. Cuma posisi lanjutnya itu si Faidnya udah gak bisa ngapa-ngapain. si Faid yang tadi Iya, betul. Diem aja. It, gimana It? Sehat It? Masih kuat nggak? Diam. Om, istirahat dulu sebentar katanya. Belum fit sayanya. Langsung ditanya sama si Om lagi. Kamu ngeliat juga It? Iya Om. Anjir. Udah mulai merinding tuh. Pasti itu. Posisi saya juga udah mulai apa ya disebutnya? Udah mulai sedikit ngedrop ya. Udah mikir aneh-aneh nih. Mikir yang aneh-aneh ya waktu itu tuh ya. Aduh ini gimana? Gitu ban ya. Ini gimana ya, lanjut apa enggak gitu kan posisinya. Turun aja tak gimana? Maksudnya ini posisi udah tengah mau naik gimana, mau turun gimana gitu kan ya. Malam Itu peribahasanya hidup segan mati tak mau. waktu itu teh akhirnya kita ambil keputusan udah jalan aja pelan-pelan. Nah, jalan pelan-pelan. Cuma kan posisinya juga udah kena mental tuh. Iya betul. Iya dong. Udah kena mental kepikiran. berpikir bahwa ini biasa, ini enggak sampai kejadian lah ngelihat Om Egi itu ngelihat bahwa di situ ada yang ngehalangin. Dan itu tinggi besar. Iya. Nah, Dan Pak itu juga ngelihat. lihat. Kayaknya. Kan tadi katanya ngelihat. Lihat ya. Lihat. Ngomong lihat. Si Egi tuh, si Om Egi tuh nanyain ke Pak It. Udah hood close katanya. Kata si Madi udah langsung kita lanjut pelan-pelan. Udah enggak ada, cenah jalan. Cuma sih pasti udah kena mental tuh kayak itu juga ya. Udah kita lanjut pelan-pelan, baru juga sekitar perjalanan sekitar 15 menit break lagi. Oh, minta istirahat lagi Om. Minta istirahat Tapi lagi. Faidnya ini. Faid. Waktu itu mah posisinya katanya alasannya waktu itu kakinya sakit, dia merasa kedinginan. Aduh, bahaya juga nih. Takutnya ada gejala hipo. Nah, benar. Itu paling sering sih. Apa? Depannya, dinginnya banget. Iya Om, pakai jaket, akhirnya dikeluarin jaket segala macamnya dia. Double jaket. Dipakai, udah dipakai, tapi ngajak break. Akhirnya kita buka tuh minuman anget kan, akhirnya di situ kan lama lagi kan, berarti kan ya? Iya. Lama lagi di pertengahan pos antara 6-7. Masih belum nyampe tuh 7 tuh. Oh itu perjalanan emang ngeri itu. Break, kasih minum anget-anget, segala macam, udah selesai. Ditanyain lagi, gimana? Oke nggak? Oke Om, pelan-pelan aja, tapi ya, oke. Cuma kan saya posisinya kan sedikit rada kesel saya tuh ya. Iya. Kesel, kenapa nggak dari awal di dalam hati? Cuma, oke gitu kan. Akhirnya saya ngomong tuh, Om Adi, saya boleh duluan nggak? Iya. Terus saya kan udah pernah ke situ jadi jalur ya. Saya boleh duluan kan nih? Udah kasihan juga anak-anak di sana yang 3 orang itu juga kan baru pertama kali yang rombongan saya yang 3 orang itu Denny, si Ijal, sama Jaji itu kan bertiga itu kan baru pertama kali itu. Iya. Apalagi dia bertemunya dengan orang-orang yang baru-baru juga di sananya gitu kan ya. Saya takutnya gimana? Boleh nggak sih duluan? Waktu itu gitu ya. Nah estimasi kan logikanya kalau dari pos pertengahan 7 ke pos 8 itu kan sekitar sejaman lah, Iya. sejam setengahan mungkin lama-lamanya gitu kan ya.
Ya udah Om, nggak apa-apa tapi hati-hati ya. Iya. Ya aman lah kata dia. Berarti Tapi cuma saya nitip nih kata dia. Itu Faid gitu. Saya cuma menyusul teman-teman saya di sana. Takutnya belum buka tenda atau apa gitu. Jujur aja yang 3 orang itu belum pernah sama sekali. Waduh, bahaya juga itu. Iya, tapi kan ada rombongan yang lainnya. Oh iya. Ramean, ada di sana juga kan ada relawan yang lain-lain yang di depan, terus ada juga tim dari rangernya yang mendampingin ada. Rombongannya Saya tuh teman itu. Iya. baru pertama kali waktu Iya, itu. Sementara kan emang carrier di bawah mereka di depannya. Udah. Akhirnya saya coba jalan ke sana, nyampe di sana tuh sekitar setengah 8 lah saya nyampe sana ya. Oh, tapi sendirian dong. Sendirian dah, tapi dah. Ayo berani dong. Gila. Ada Terus dapat ya, itu ya. Gua mah. setengah 8. Anjir gua mah. Selama perjalanan aman ya. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Akhirnya nyampe tuh sampai pos 8. Posisi pos 8 ternyata tenda udah jadi tuh. Udah berdiri lah. Tapi tendanya misah dari rombongan yang lain-lain. Nah, kenapa? Jadi ini misalnya ini area tenda di sini ya, gitu kan. Di sana blok-blok. Cuma posisi yang punya tenda saya tuh posisinya pas deket tanjakan. Mungkin dapetnya posisinya di situ yang tanahnya miring. Iya. Tanahnya miring. Lu di sini tendanya. Iya Om, nggak dapet lagi lah nih. Udahlah nggak apa-apa, aman gitu. Tapi sedikit terlalu jauh dengan rombongan-rombongan yang lain. Om, si Faidnya mana? Tinggal lah masuk, saya minta duluan. Di pos berapa? Pertengahan 7. Pertengahan 7. Oh ya udah. Kita tunggu itu estimasi sekitar sejam setengah lah. Gitu ya. Kita tungguin, kita udah masak, udah makan segala macam di situ. Belum datang juga. Belum sampai. Jam 9 ditungguin belum datang. Sampai jam 9. Belum datang. Setengah 10 belum datang. Udah 2 jam tuh. Datang tuh setengah 11. Gila. Berapa jam? 3 jam berarti. 3 jam. Iya kan berarti Om Topik tuh Dari 6 ke 7. dari 7 sampai ke 8. Dari 7 ke 8. Dari pertengahan 7. Pertengahan 7. Dia kan pertengahan 7 nih. Ah. Ke 8. 3 jam. 3 jam. Logika kan sejam setengah lambat-lambat. 3 jam. 3 jam baru 2 kali sampai. lipatnya loh dari tadi. Gila. Kemudian ditanya nggak? Kondisinya gimana Om pas datang? Kondisi langsung gedabruk, langsung Om Egy-nya ke saya ngomong. Taufik sebentar mau ngobrol. Iya. Om Egy itu yang relawan itu kan. Yang namanya cincin 2. Om, ada apa lambat sekali? Ya, digendong sama saya. Sampai digendong. Pertama, sampai digendong. Cuma kata-katanya yang terakhir gini ke saya, oh iya. Kalau bisa jangan ikut summit. Oh, jangan sampai. Jangan dibolehin sampai. Oh, udah sampai situ aja gitu. Gimana caranya ini anak katanya jangan sampai ikut summit. Gitu kan, oke? Nanti saya coba obrolin. Emang ada apa? Nanti di jalur. Om banyak Om, masa dia. Coba aja sama Om nanti dikorek-korek pas mau tidur. Kata Om Egy-nya ini. Gimana nih maksudnya nih? Ini korek-korek. Ada apa aja di jalur itu selama ini bertiga, gitu kan? Nah, gitu kan ya, oke. Berarti tapi intinya jangan sampai ikut summit. Nanti akan merepotkan yang lain. Merepotkan yang lain itu dalam arti apa? Misal dia summit sampai puncaknya jam berapa, turun gimana, nanti akan kemalaman lagi. Iya. Kalau misalnya bisa dirayu tidak summit, itu kan kalau bisa pagi jam 6 suruh turun. Itu mah terserah Om. Siapa aja yang mau nemenin dia pas turunnya. Iya. Lagi ngomongnya seperti itu ke saya. Oke, udah masih informasinya ya. Udah makan belum? Udah, gitu. Masak-masak tadi sendiri sama ranger dikasih ke saya. Udah selesai. Fight disuruh makan, anget-anget selesai segala macam sambil kaki dibalur loh segala macam. Jam berapa ya? Sekitar jam setengah 12 tuh udah mulai tuh mau jaman mata tuh kan gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol, kamu besok gak usah summit ya? Iya. Saya tanya gitu. Aduh Om, kagok udah sampai sini. Apa Egy-nya masih Iya, kagok Om udah sampai sini. Tapi yakin kamu kuat, nantinya takutin ngerepotin orang lain. Insya Allah Om kuat, udah istirahat. Oh ya. Saya tanyain ke teman saya juga, Jal, mau summit ya? Ya summit atau Om. Baru juga pertama kali masa nggak summit. Aduh, mau summit juga dia. Tanyain si Denny sama, dia mau summit. Ini jadi siapa yang mau ngalah gitu kan? Jadi nggak ada yang nemenin kalaupun misalkan ini. Ya, oke lah. Ya udah kalau kita mau summit semua mah, Bismillah aja ya. Kita summit nih 3:30 nih. Akhirnya memutuskan untuk Summit semua 3:30. 3:30 semua tidur kita. Nah, ada kejadian lagi selama kita tidur di situ.
Pas tidur nih, Iya, di tenda. bukan pas perjalanan nih. Oke, pas tidur. Tidur. Dan posisi tendanya berada jauh daripada tenda rombong. Iya. Nggak terlalu jauh lah, paling Masih kelihatan lah. masih Gitu. misah dari tenda-tenda yang lain. Iya, Kita iya. sendiri waktu itu di situ. Pas deket pelangnya, depan pelangnya, posisinya kan pasti turun tuh. Nah, seperti itu kan. Ada lahan di situ. Ya udah mulai kita tidur, posisi miring kan. Posisinya tuh miring ke sini, jadi otomatis kan si kaki yang sebelah situ dong. Iya. Badan yang kayak gini. Iya. Badan kayak gitu. Udah nggak enak banget itu. Tidur merosot itu. Ya gitu ya. Mau kebalik gitu. Gua ngalamin juga masalah tidur di posisi tenda gitu. Posisinya tuh kapasitas 4 kan ya. Di sini si Ijal, di sini si Faid, yang saya ketiga, di sini posisinya si Denny. Nah, lagi anak-anak tidur kan. Awalnya saya kan kencing kan. Kencing dulu. Jal, kencing ya? Kencing ya? Ini anak gue nih yang si Faid sama si Denny kayaknya udah tidur nih. Nah, Tapi nggak tahu tidur bohong-bohongan atau enggak. Iya, pokoknya udah lihat tidur lah. Tidur. Enggak mah, belum mau kencing kan. Udah saya kencing dulu ya. Udah kencing. Udah, saya selesai kencing, masuk lagi tenda, coba tidur di depannya. Dari belakang tuh, dari belakang tenda, karena kita tenda ke sono ya. Nah, jadi arah kepala nih. iya, posisi ini ya. Nah, di belakang tenda tuh emang posisinya kayak semacam apa ya? Pohon-pohon gede ya. Kayak semacam apa ya sebenarnya? Semak-semak. Nah, kayak semak-semak kayak gitu di depannya. Tenda tuh digoyang-goyang kan. Tendanya digoyang-goyang. Tenda ini goyang-goyang. Kemana? Saya tak. Sampai itu. Jal. Lihat Jal, bakal apa Jal? Babi bisa jadi kan. Ya, jadi takutnya apa? Bisa babi. Takutnya apa? Enggak omah. Kenapa sih? Takut gitu. Ayo bareng-bareng mas. Enggak omah. Udah tidur. Tidur kasih Jal. Kita coba tidur lagi. Baru juga sekitar 5 menit. Itu mah nggak tahu ya. Tenda tuh kayak semacam ada yang ini ya. Ngelempar tuh. Tapi ngelemparnya bukan pakai batu, kayak semacam apa ya? Ranting. Tanah. Tanah. Resak. Gitu ya. Itu 2 kali itu. Jal, ayo keluar. Temennya siapa? Ada apa-apa di belakang. Iya. Di depannya. Nanti saya langsung lari ke si Om Egi aja ke sana. Kan terpisah tuh tendanya. Heeh. Kita nanti ke sana aja langsung ngobrol segala macam. Itu posisi itu jam berapa ya? Kalau nggak salah sekitar mau jam 2 lah. Mau jam 2 lah. Berarti artinya malam. Udah jam 2. Mau jam 2. Nah, udah kayak gitu teh akhirnya kita coba keluar ya, masih Ijal begitu. Akhirnya keluar. Keluar. Sempat kencing juga si Ijalnya juga. Om, temennya kencing kamu sih Om. Ya, kencing. Tapi nggak ada apa-apa Ijalnya. Nggak ada gimana ya. Iya. Bahkan bekas lemparannya pun di tenda. Nggak ada. Yang paling ini mah kagetnya itu pas tenda digoyang-goyang tuh. Perasaan angin nggak begitu gede. Tapi ada ini nggak Om? Sorry Om. Ada jejak binatang atau apa gitu? Nggak ada, aman. Karena setahu saya babi itu kalau memang kita sering bawa logistik gitu ya, Iya, emang suka. sering nyari logistik, sering nyari makanan di tas-tas gitu. Tapi nggak Nggak ada. Kalau logikanya emang logistik, kita makanan ya bekas masak juga dari luar kok. Harusnya kan Oh. berantakan kan. Iya. Ini makan di belakang. Belakang kepala dan tidak ada bekas apapun. Iya. Ada bos apa? Akhirnya udahlah. Kita coba tidur aja dan. Pak Jal, kita coba tidur ya. Udah tidur. Udah tidur. Ternyata si Faid belum tidur. Oh, jadi tadi tuh tidurnya tidur pura-pura. Iya, bisa dibilang. Om taunya dari mana Faid belum? Oh, dia bangun. Oh. Om, ngedenger juga, cenah. Si anjing. Dia nanya. Merinding nih, Cok. Iya kan? Logikanya nih saya sama Ijal udah tegang berdua. Iya. Diam. Dia diem. Nah, Dianya pas saya masuk keluar Lalu dia ngecek, nanya. pas saya masuk Om Denger gak? ngedenger juga. Iya, kok belum tidur? Cenah. Iya, Om, dari tadi saya ngedenger aja. Oke. ini Faid bangke juga Faid nih ya. Pak Ed, nanti kamu datang ke sini lah. Boleh lah. Kita undang lagi ya, ntar ya. Biar aku lanjutin. Berarti wow. Berarti ini kalau saya bisa hitung berarti kejadian anehnya sudah hampir 4 sampai 5 yang Om ini rasain. Iya, langsung dirasain Langsung dirasain sama Om Topik ini. Sampai ada terjadi lemparan-lemparan yang kayak pasir begitu, Iya, tetapi tidak ada bekas. Tapi yang paling serem tuh emang pas itu yang digoyang-goyangin. Iya, Apa itu? iya. Jadi kalau boleh digambarin Om, berarti goyangannya tuh gede. Ya gimana? Kayak digoyang sama orang gitu. Kayak gempa lah gitu. Oh, wow.
kayak angin kena tapi Iya, tapi itu bukan angin. Karena kan di pos 8 itu kan dilindungi sama pohon. Iya, benar kan Iya. kalau misalnya terbuka baru logikanya baru gitu masih kan. masuk akal lah. Kalau bicara main logika, di situ kan tidak terbuka di Iya, pos iya. 8 di situ kan. Pohonnya gede-gede, jadi relatif aman gitu kan. dari Angin angin. juga kan ketahan dulu sama pohon. Iya. Tapi jadinya tidur nggak Om itu? Enggak, akhirnya nggak tidur. Akhirnya tidak. Ngobrol-ngobrol karena kita summit kan rencananya kan 3:30 gitu kan ya, 3:30 jam 3 jam 3:30 kalau gitu. Akhirnya Jadi nyamperin Om Egi tadi. saya nyamper langsung lagi. Nyamper. Om, langsung ngobrol sama Om. Iya, semuanya mau ikut summit. Ini gimana ya? Ya kan intinya kan pasti tim porter sama tim relawan akan ada di situ 2 orang Betul. sampai 3 orang. Iya. Nggak ikut summit Iya, karena dia kan harus menyiapkan yang namanya makan ketika nanti turun. Oh ya benar Kan benar. seperti itu. Benar. Gitu Ban ya. Prosedurnya kayak gitu ya. Kan seperti itu. Jadi nggak semuanya tim relawan yang akan mendampingi ke Summit. summit. Jadi disisakan 3 sampai 4 orang untuk nyiapin makanan, masak lah, gitu Ban ya, segala macam. Kemana Om ya? Ya udah Om jalanin aja dulu. Enggak sih Om, nanti gini ya. Kalau dia nyerah, biar saya yang turun. Oke. Saya ngomong gitu. Enggak, saya ngomong. Topik. Oh. Jadi dikala nanti summit, ya ternyata dia nyerah, gitu Ban ya, biar saya aja yang bawa turun. Gak apa-apa Om, gak ikut summit, gak apa-apa. Ini mah sudah pasti Om, pasti akan nyerah. Cuma wayahnya saya nggak akan bisa nemenin. Karena saya juga harus memastikan ke puncak, karena kan lebih bahaya ya. Iya Dari benar. pos 8 sampai puncak gitu kan. Lebih curam. Harus butuh pendampingan gitu kan, banyak gitu, takutnya ada apa-apa. Oke, akhirnya summit tuh, jam 3:30 kita masih rombongan biasa paling terakhir gitu kan, tetap didampingin dulu sama si Egi sama si Adi, sama Adi gitu. Jalan baru juga sekitar pertengahan pos 9 mau ke pos itu, pos 9. Pos 9. Ini sensor. Iya. Ya nggak apa-apa di kantor nanti. Iya kan? Om, udah gak kuat saya. Kata saya juga apa? Kata Faid nih? Ya. Ini udah sebaiknya turun. Nggak mungkin kamu bisa ngelanjutin. Kata saya sama si Om Egi. Lebih baik udah istirahat saja di bawah. Di pos 8. Siapa nih yang mau turun nemenin? Kalau kita kan nggak mungkin, karena harus ngedampingin yang lainnya. Betul. Kita harus ngejer nih yang di depan gitu kan ya. Ya kan sudah tahu kan, yang 2 orang itu teman saya, yang lain itu kan mau ikut summit. Iya. Udah Megi, saya aja turun. Akhirnya saya turun tuh. Lanjut ya, saya turun. Iya. Turun supaya turun ke pos 8. Turun ke pos 8. Yang 3 orang ranger yang di bawah ketawa. Om, turun ya. Gitu. Iya. Rangernya ngehe juga ya. Lanjut turun juga katanya. Mau sendirian lanjut aja. Udah biar sama saya di sini. Gitu kan. Cuma saya nggak akan bisa nemenin turun nanti nih. Kata Om Egi suruh turunin nanti kan pagi-pagi kan. Iya. Semua ya saya nggak akan bisa nemenin turun gitu kan ya. Udahlah sama saya aja. Turun. Cuma saya nitip tenda, semuanya tolong diberesin. Gitu. Akhirnya Om Taufik. Ya, akhirnya makan dulu, dikasih minuman hangat lagi sama tim ranger di bawah di pos 8. Udah, tidur istirahat ya. Kamu tidur istirahat. Cuma mau ngobrol sama ranger di sini. Cuma nanti jam 6 kita turun. Pagi. Duluan lah turunnya. Turun. Udah, ya udah tidur ya jam 6 pagi. Bangun. Bangun kita turun. Om, turunnya berdua aja. Ya udah turun berdua siang ini, sekarang udah aman lah. Iya. Gak usah bawa apa-apa ya. Udah nanti dibawain semuanya sama tim semuanya. Kita bawa air minum aja. Sama 99. Buat bekal tuh Jadi bawa jalan. tas cuma 1, depek aja udah. Nah, supaya nggak bawa apa-apa. Oh, itu Om yang ngebawa. Ya bawa. Turun. Mulai dari jam 6 ya turun ya. Kalau turun tuh harusnya setengahnya ya. Iya, Cepat. Lebih cepat. Setengahnya lah minimalnya ya. Lebih cepat. Berarti jam 6 tuh. Iya. Kita turun jam 6 ya. Setengahnya harusnya ya. Jam 12 lah. Turun, ketep, turun. Kan di pos 7 di pos 7 mau ke 6 itu kan ada webbing tuh. Apa sih webbing? Turunan Iya, yang harus pakai tali naikin. Oh, iya. Karena curam kan gitu. Ah, Musruk dia. Jatuh berarti. Jatuh.
Padahal saya udah nahan loh dari depan. Saya posisinya kan di depan waktu itu kan, karena turunan gitu. Nyusup ya, saya kok sup juga tuh. Kedorong sama guling gue, udah cedera lah kaki. Jatuhlah berdua, saya cedera kaki. Gitu. Langsung cedera di situ. Aduh, ini bagaimana hidupannya? Pertengahan lagi kan pas 7. Kamu nggak apa-apa lah? Nggak apa-apa om. Cuma lecet-lecet aja. Aduh, ini gimana ya? Cuma bagusnya waktu itu pendakian tuh di setiap beberapa pos ada relawan. Oh, ada yang stay di situ. Stay, yang buka tenda. Di pos 4 ada yang buka tenda. Hidupannya di pos 5 ada yang buka tenda. Jadi ditinggalkan tuh. Dua orang bagusnya. Waktu pendakian itu. Cuma kan lumayan kalau bawa orang yang posisinya lagi seperti itu. Kebetulan saya waktu itu juga lagi cedera. Waktu itu kan ya sepatu dia jebol gitu kan ya. Udah segala macam udah inilah. Akhirnya kita turun tuh. Sampai pos 6. Sampai pos 6 ya teriak-teriak juga percuma kan di situ ya. Cuma pos 6 tuh emang di situ ada sinyal. Sinyal HP-nya masih Sinyal handphone. Sinyal di pos 6 ada. Di pos 8 ada, di pos 4 ada. Di gunung itu ya, Ciremai via itu ada sinyal. Di pos 8, di pos 6, sama di pos 4. Di situ ada sinyal. Terus? Nah, saya tuh di pos 6 tuh langsung mayday aja. Kabarin lah. Kabarin. Iya, bosan kan cedera. Di grup. Kemudian ada grup kan di situ ya. Tolong. Posisi saya di pos 6, saya cedera di depan bawa Faid. Kalau ada yang dari pos 5, pos 4 tolong jemput. Saya coba jalan pelan-pelan. Udah ripuh. Udah posisi ripuh. Udah nggak ada balasan, nggak ada apa. Kita sampai jalan pelan-pelan. Akhirnya nyambung tuh satu. Om, yang dari pos 5 lagi jalan. Oke. Datanglah Jemputan. Ya, jemputan. Tapi lama tuh ya, lumayan ya. Setengah jam ada om? Ada setengah jam lah baru nyampe. Kita cukup jalan juga, pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan. Udah datang, ternyata orangnya kecil yang datang. Yang jemputnya Relawannya kecil, mungkin siapa ya? saya gitu ya. Sementara si Pak itu gempal orang. Lumayan rada buhay lah. Saya Edwin. Oh, gua itu gede sekali. Ramah lah ya. Ramah. Lebih. Win, abang lu sendiri Win yang bilang nih Win. Dah ya. Oke, berarti perjalanan itu masih dalam Pos 6 tuh, mau ke pos 5. Oh gitu kan ya. Dijemput tuh. Udah, jadi Gimana? akhirnya gini. Ini udah ada. Kamu masih kuat nggak kalau jalan pelan-pelan? Iya. Depannya. Kayaknya saya udah nggak kuat. Itu bayangin ya, orang gempal digendong sama Yang kecil. relawan. Tapi emang dasar relawan itu udah terbiasa ya. Udah terlatih lah ya. Itu digendong. Beneran digendong? Digendong sampai pos 5. Anjir. Pisannya. Gua gila. Kecil relawan, Cok. Untuk relawannya. Jangan meremehkan orang kecil nih kawan-kawan. Ini kalau relawannya yang Orang saya juga kalah kok sama pos 5-nya. Dia duluan. komunitas relawannya Bang. Iya. Enggak. Bukan. Jadi artinya Sebelumnya. si Faid ini sudah keadaannya cedera digendongnya sama relawan, berarti bertiga tuh perjalanan dari pos 6 menuju Iya, pos 5. pertengahan lah. Belum pertengahan sih. Sebenarnya baru juga jalan tapi udah keduluan gitu. gitu. Dia datang duluan ya. Dia datang. Udah pos 5, bayangin ngegendong, saya juga kalah jalannya. Iya. Hidupannya selisih sekitar ya 10 menitan lah. Dia udah sampai, udah dikasih minum, udah dipijitin segala macam, udah nyaman lah. Dikasih minum Coca-Cola, bayangin. Anjir Coca-Cola. Dibayar Coca-Cola. Di gunung. Bayangin, jadi Coca-Cola. Oh, mau minuman yang aneh nggak nih? Coca-Cola. Kalau Ya emang aneh. kalau di Coca-Cola di gunung, Coca-Cola di gunung kan. Ayo seger-seger. Coca-Cola di gunung aneh. Ya, makasih gitu Pak. Udah istirahat dulu, istirahat. Posisi waktu itu teh berangkat jam 6 ya? Iya. Ya, kayak jam 6 pagi tuh. Jam 6 pagi ya? Itu sampai di sana tuh Pos 5 sekitar tuh ya? jam berapa? Jam 10 kalau Jam nggak salah. 5 tuh. Wow. Turun ya? 4 jam turun. Bayangin. Yang harusnya itu lebih cepat. Iya. Hampir sama kayak naik tadi tuh. Jam 10 ya? Oh jam 10 sampai di pos 5. Udah istirahat break setengah jam. Ya.
gimana kamu sekarang kondisinya? Gitu kan ya. Udah om, udah mendingan. Sepatu jebol tapi om, udah pakai sendal. Si rangernya tuh yang jaga stay di situ tuh kan. Minjemin. Si sendal segala macam, suruh pakai sendal. Oke, tapi jalannya pelan-pelan ya. Itu aja jangan digendong. Ngeripukeun taruhnya. Ya om. Pelan-pelan aja ya. Ya. Udah jalan bareng tuh kita bertiga. Karena kan tetap di situ tinggalin satu di pos 5. Iya. Sama yang kecil juga ditemenin ya, sama yang kecil. Lanjut Yang gendong dia jalan di pos 4. Sampailah pos 4 lagi. Gak ada masalah, jalan pelan-pelan tapi lambat bisa. Sampai pos 4 akhirnya yang nemenin dari pos 5 ke pos 4 dia balik lagi ke sana. Di pos 5. Oh, gantian. Break lagi di pos 4. Gak lama sih di pos 4. Gak lama, sekitar 10 menit ayo jalan lagi ya. Jalan lagi, udah jalan, ditemenin kan sama yang di pos 4 yang stay. Saya lupa lagi namanya siapalah itu ya, gak tahu namanya. Jalan, cerita-ceritanya akhirnya sampailah di pos 1. Di pos 1 tuh sekitar jam 1. Jam 1. Jam 1 siang ya. Dari jam 10 ke jam 1. Itu logikanya harusnya jalan tuh cepet itu. Ya kan tuh, iya harusnya. Cuma Karena emang kan posisi saya, lu jangan ngerepotin. Iya. Udah jalan pelan-pelan aja. Yang penting selamat. Gitu kan ya. Nah di pos 1, kalau pendakian bersama kan biasanya ada yang stay itu. Iya. Ada yang stay di situ. Kebetulan dari situ ke pos 1 tuh memang bisa dinaikin motor. Iya. Iya ada motor. Ya, naik motor. Akhirnya udah naik motor. Ya, turun tuh. Kita berdua naik motor. Oh iya, sama si Said ini ya. Ya, Karena cerita. kita udah kan saudara. Ya, saudara, saya juga saudara kehidupannya. Akhirnya sampailah kita di base camp. Gitu. Jadi cerita perjalanannya seperti itu. Kehidupannya cuma nanti ada closing yang kenapa akhirnya bisa terjadi hal-hal seperti itu di base camp. Oh, di base campnya ada kejadian loh. Akhirnya dia cerita. Iya. Jadi kesimpulannya nih dari semua kejadian yang dialami nih di base camp nih. Oke. Pas sampai atas tuh belum ditanyain nih kenapa kejadian. Ya khawatir karena masih di jalan juga. Betul. Ya fokusnya nggak ke situ lah gitu. Fokusnya yang penting selamat dulu, iya. Minum dulu lah. Minum dulu. Jadi tadi juga di saat Om bercerita saya kebetulan merinding. Kemudian yang di bawah kamera itu apa itu headset jatuh berapa kali Om? Sampai skeptis sendiri tadi. Jatuh lagi gitu kan. itu mah sulungnya aja tuh. Enggak ini emang wow. Karena saya 1-2 kali pernah naik gunung juga. Ngelihat kalau saya ngebayangin gitu ya posisi latarnya emang kayaknya Serem lah. Serem Serem itu. Kalau membayangin apalagi posisi tadi yang tenda itu. Ya itu kejadian. Kan lu juga sempat beberapa kali sama Bowo kan? Iya. Bowo juga sempat sakit juga kan? Ada gejala hipo juga kan pas naik kan? Betul. Nah itu juga kan? Ya kurang lebih yang dialami sama, cuman Om Taufik lebih parah ini mah. Pokoknya Kalau boleh saya tahu Om, bagaimana akhirnya? ya, akhirnya kan kita udah di base camp, makan, ya istirahat, dia bersih-bersih, saya bersih-bersih. Akhirnya dia ngobrol, Om, mau ngobrol? Ya, ngobrol apa itu? Maafin ya, saya. Kenapa? Iya, jadi intinya, iya kamu tuh kenapa sih? Dari pos 1 udah gak bener kamu tuh, gitu kan ya. Itu saya mau nanya, kata dia. Itu cincin ada isinya, kata dia gitu. Itu cincin dari siapa sih? Dia ngobrol, dia cincinnya emang dari gurunya. Gitu Om yang saya obrolin, saya tuh lupa pendakian ternyata bawa cincin. Dia nggak ngeh, dia berangkat pertama kali dia pakai cincin, ngomongnya seperti itu. Dan dia ngobrol, saya tanya itu cincin tuh sebenarnya ada isinya apa enggak? Saya nggak tahu Om ada isinya apa enggak. Cuma ini cincin pemberian dari guru saya. Guru ini berarti guru spiritual ya Om? Ya, saya nggak tahu ya guru apa ya entah. Iya. Apa guru apa nih maksudnya gitu kan? Pokoknya guru. Oh gitu. Terus akhirnya kamu kenapa itu waktu lama di sana? Jadi dia tuh ya sempat hipo katanya. Sampai dikasih minuman yang dari akar-akar katanya kehidupannya.
yang ada yang minuman Yang pas- akar. Waktu pas ini. Waktu Yang pas sama- dia udah bertiga nih. Iya bertiga. Yang sama si apa namanya? Om Egy Relawan sama- itu. Oh iya iya dia iya. sempat dikasih minuman akar katanya yang untuk apa sih? Untuk ini hipo katanya gitu nih. Ngangetin. Ngangetin gitu. Akar-akar dia ngedadak nyari-nyari kata relawannya udah menemukan seduh langsung diminumin segala macam. Sempat hipo, saya ngelihat lagi banyak apa ya sebetulnya kalau nyebutin di gunung itu apa sih? Tante Kay ya? Apa sih? Tante Kay. Thunder K. Tante Kay itu kayak kuntilah gitu kan. Oh, Kayak kayak di sana. boleh sih. Iya, jadi itu Kayak makanya kuntilanak gitu ya. iya, jadi makanya perjalanan sampai pos 8 itu sampai 3 jam tuh Iya, banyak iya. gangguannya seperti Banyak itu. gangguan. Dia akhirnya cerita banyak di situ sama saya ya. Dan dia jujur aja ya, saya ajak nih ke sini sebenarnya. Dia mau, cuma waktunya waktu itu ya. Dan dia udah ngasih izin ke saya untuk menceritakan ini. Tapi gangguan dari sorry Om, dari si kuntilanak ini sepanjang perjalanan dia cerita nggak kayak gimana gitu? Apa cuma nampakin doang atau emang ganggu? Kalau dia cerita mah cuma ngedenger suara-suara seperti itu aja. Cuma yang lebih parahnya kalau cerita dari Om Egy pas turun juga kondisinya yang hampir-hampir itu yang gara-gara hiponya. Pasti poni. Ya moga-moga mah dia ngeliat itu karena hipo-hipo aja gitu kan ya, bukan Oh karena iya. hal-hal yang kayak gitulah gitu kan, mungkin dia akan merasa kelelahan atau apa Halusinasi. gitu kan ya. Saya jujur ya selama pendakian nggak pernah kok jalur situ aman-aman aja, cuma baru kali itu aja tuh saya nemuin tuh yang waktu itu di pos 8 tenda digoyang-goyang, ada yang ngelempar, baru itu penampakan sekitar itu enggak langsung. Tapi dikasih tahu Kenapa itu si tenda? digoyang-goyang kan fight kan. Barangkali tahu. Nah itu gak cerita saya, nyalain juga. Coba keburu kesel saya. Iya. Ini harusnya Faid harus datang ke sini. Iya, Kamu tuh Faid datang ke sini Faid. kata dia. Kamu harus minta maaf tuh. Bukan teman-teman, terutama sama yang ranger yang gendong kamu kata gitu. Bener sih. Ya, Minta maaf dan terima kasih lah. Terima kasih lah, Terima ucapin kasih terima lah. kasih. Oh, iya. Tapi sempat ketemu lagi ya sama rangernya itu, sama relawannya dan lain sebagainya. Pas di base camp. Pas di base camp, ya itu ketemu sama Egy. Si Egy juga berkata, harus banyak lah ceritanya, puyeng saya juga. Gitu kan. Selama nemenin kan gitu kan. Iya. Selama- Emang kebayang gitu itu 3 jam lo nemenin pas malam. Ya, betul. Tentunya Om topik ini adalah sabar juga sih. Iya, sabar. Tapi Pak, gua highlight lagi ya. Kalau horor itu adalah sesuatu yang nggak bisa gua mengerti atau gua nalar Di luar dengan nalar. logika. Ya. Nah, kejadian cincin yang 2 kali ada di depan mereka itu adalah hal yang menurut Ya itu aja udah aneh. Udah nggak masuk aneh. logika. Dan ini menjawab pertanyaan kenapa seperjalanannya digangguin atau ada hal-hal aneh yang di luar logika itu adalah karena Karena cincinnya yang diasumsikan itu ada isinya. Ya saya juga berpikirnya kan ini ya, gua berpikir secara logika tapi gimana gitu kan. Iya. Kehidupan ya. Cincin ada di depannya. Yang paling aneh juga itu satu ya kan, kalau misalkan ketika dia hipo di tengah jalanan tuh ya mungkin tadi halusinasi. Ya kan, yang mungkin nggak masuk akal tadi cincin, kedua terus mungkin pas tenda. Pasti ada di pos Itu yang nggak masuk akal loh. Pasti. Iya. Iya kan? Puncaknya di tenda sih. Tapi- Tapi sih menurut gua. Saya jujur aja, pas selama pendakian nggak bareng sama dia tuh, yang mulai dari pos pertengahan 7 ya, mau ke pos 8 Sendirian tuh. sendirian, Iya. Aman-aman aja. Makanya berarti artinya sebuah kejadian ini adalah karena batu cincin yang dibawa si Pak. walau malam ya, gitu kan. Tapi kita bisa asumsikan seperti itu. Maaf Pak. Asumsi. Saya udah Asumsi liar. Liar ya betul asumsi liar. Ya. Iya itu sih. Oke. Kita harus undang Om Egy ke sini. Iya, Om Egin kita pengen tahu. Jangan nemenin tuh, jangan nemenin real tuh. Saya Iya. nemenin malam loh itu, Cuk. Karena di pos dari pos 6 menuju ke 7, Nah, Om Egy tuh yang udah bilang mau stop. Iya. Dia ngeliat juga Dia tuh. melihat ada sosok tinggi, gelap, Tinggi besar. tinggi besar gitu kan. Dan gelap gitu ya Om. Dan pada saat itu tidak bisa dijelaskan. Iya, nggak mungkin, Apa? Cuk. Biasanya emang juga gitu, kita ketika nemu sesuatu nggak bisa langsung Nggak jelasin bisa pada saat langsung. itu. Iya, Pasti iya. ketika kita turun dulu nih, udah posisi kita aman semua nih kan gitu ya. Pasti baru kita Baru bisa cerita. Cerita Dan banyak. rulesnya begitu. Emang Ketika rulesnya menemukan sesuatu di gunung tidak boleh cerita Langsung. apa yang terjadi Langsung. Om. Iya. Karena itu akan ngebuat orang yang lainnya juga takut. Logikanya kalau naik gunung ketagihan nggak? Tagihan. Ketagihan kan? Itu tahun kemarin ya berarti ya? Sampai sekarang dia belum naik ke gunung lagi. Siapa? Said nih. Akhirnya, Wow. padahal mah tinggal lepas aja tuh cincinnya. Lepas aja cincin ini. Tapi saya juga pernah ya itu sih, betul sih.
Artinya hati-hati lah ya aja. Emang Jika memang ada begitu dan begini, tidak bolehlah dibawa ke dalam gunung itu ya. sebenarnya emang gitu. Apalagi gunung itu emang alam liar kan. Alam Itu liar. terbuka. Kita tahu gitu kan. Wow. Tapi ada lagi apa namanya Om? Berarti kejadiannya itu durasi pendakiannya itu 2 hari ya Om? Enggak, Iya, maksudnya 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam itu ya. Terus informasi setelah kita pulang semuanya segala macam biasa say hello. 3 hari nggak masuk kerja. Oh, gara-gara kejadian. Iya. si siapanya? Faid. Iya. Oh, Faidnya. Iya. 3 hari nggak kerja. Jangankan naik gunung ya, karena saya juga pernah punya pengalaman Om. Dulu tuh kita ngecamp gitu di suatu tempat gitu. Dan ketika kita tidak menghargai apa yang ada di tempat itu ya, dalam artian kotor lah kita punya Iya. apa dan apa, pasti akan ada gangguan-gangguan. Kemarin kita pernah ngecamp dan foto buang sampah itu kan sembarangan. Kita pernah dapat gangguan di mana acara kita itu sampai kesurupan massa. Acara sekolah Om. Ya. By the way, gue sama dia kan satu sekolah tuh. Jadi kita pernah, karena kita pendatang di situ, kita ngecamp di situ, terus kita nggak ngejaga tempat itu dengan bener, kayak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya gitu. Itu terjadi kesurupan massal. Kita bicarakan di next episode aja. Episode ya. Ada yang mau disampaikan lagi katanya Om Topik Apa ya? tadi. Dia pendakian katanya. Ini sih kalau saya pesan untuk para pendaki aja ya. Bukannya saya sok gimana. So menggurui atau gimana ya Om ya? Ini kalau ngedaki gunung tuh yang pertama ya kita harus hargain lah. Betul. Ya. Misalnya, oh di gunung ini jangan sampai ngotorin, segala semacam. Sampahnya dibawa lagi, turun gitu kan ya. Terus jangan hal-hal yang aneh-aneh dibawa lah. Bagaimanapun juga kita datang ke sana kan bertamu. Betul bertamu gitu. Lo niat ke gunung mah kita mah nikmatin alam, tadabur alam gitu aja udah selesai. Rihlah Kan bahasanya. gitu. Wow. Jadi bakal ada acara pendakian lagi Om. Nah ini rencananya tuh nanti kita ada dapat kunjungan nih, dapat kunjungan dari Kudus, Oh, dari Kudus. dari Kudus, Semarang, Solo, Jakarta, sama Bandung di tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus Ya, Bulan depan. komunitas Jarum Adventure Club akan berkunjung ke Gunung Ciremai. Gitu kan ya. Ya, siapa tahu aja nanti kan dari pendengar nih Ada yang mau ikut, podcast di sini barangkali mau Join. Oh, terbuka bersamaan. untuk umum. Bukan terbuka untuk umum maksudnya. Ah, Ini kan pendakian di gunung ini kan emang yang via ini kan emang terkenalnya sepi ya. nah, Kapan lagi nih pendakian Gunung Ciremai via ini ramai gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau join bareng, pendakian bareng gitu kan ya, mangga tinggal registrasi aja ke nanti via Iya, dan jadi Gunung. bisa rombongannya sih sebenarnya. Nah, ini sebuah kejadian horor lagi kawan-kawan. bukan. Kebetulan. Ini horor. Emang banyak angin. Emang banyak angin. Emang banyak angin. Itu jatuh loh, itu dari tadi itu jatuh. Kemudian itu apa itu? Berarti Biasa next pendakian ini Faid diajak lagi nggak Om? Saya kalau setiap pendakian selalu ngajak. aja. Asal ngajak. Setiap pendakian Iya, kita selalu ngajak. Faidnya mau ikut atau enggak kita nggak tahu. Pak itu tolong ditaruh di rumah. Iya. Ya kalau misalkan nggak ada macam-macam lagi, kita harus di ini kayaknya. Jangan dong, harusnya dibawa lagi. Biar podcast lagi. Betul ya. Takutnya Om Topik kasihan lah. Iya juga sih ya. Cedera loh dia. Iya. Beneran gue itu. Ya udah biarin ah. Elah. Katanya yang Apalagi nih? katanya kalau kita lagi ngobrolin itu tuh bisa nggak dengar. Ya. Ya Om ya. Ya, kata orang. Ya, pokoknya berarti tanggal 3 Agustus ya, Om ya? Ya, tanggal 3 Agustus Sabtu barangkali ada yang mau ya mendaki bareng. Yang ada kibaran jatuhnya bukan registrasi ke komunitas ini, Ah, bukan ya? Iya, betul. Mangga dipersilakan untuk registrasi di Ciremai ini via Liga Sana barangkali mau bareng. Oke. Kita ketemu sama orang-orang yang jauh
nambah saudara kan di situ. Iya, betul di gunung tuh kadang kita bisa nemu teman baru tuh. Betul. Podcastnya di sana aja nanti di pos 5 sekalian pos 6 tuh. Nanti kita coba kita podcast di pos 5 Ya ampun. Cukup lah bawa satu tas ya peralatan kayak gini. Itu kan kalau berani, tapi itu juga Kalau berani dan kalau kita sih berani. Iya. Fisiknya. Tapi memang kita dengar di pos ya itu gitu di pos 6 itu kan lumayan terkenal dong karena di situ ada kuburannya itu. bukan. Iya. Oh, bukan. Kita bukan via situ. Ini di close. Beda lagi. Ini close aja ya. Ya, kita Nanti ya. Tahu loh. By the way Om Taufik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Sama. Kuningan. Kita mau ada next ini lagi, cerita lagi. Itu boleh. Tapi nanti ya episode selanjutnya aja. Barangkali kita main-main ke sana boleh Om. Boleh. Nanti saya inilah siapin apa namanya narasumbernya termasuk Egi. Ini nih seru nih. Dan Iya. terus ada ranger-ranger di sana. Benar. Itu kan pasti kan dia punya cerita-cerita lah. Ah. Apalagi orang-orang ranger, wah pengalamannya lebih Betul. kan seperti itu. Podcastnya sekalian aja di base camp-nya. Nggak masalah. Wah, asik gitu. Dari tim kita podcast di Nah, Kok disebutin? Oh, ini mah di close ini mah. Di cut. Ini nanti diedit ya. Nantinya semakin pada takut kali. Wah, Udah jadi sepi nih. wah anjir. Aing bicarakan kayak ranger aja. Oke, sip. Thank you. Ya, udah aman.